Oke, selamat siang. Saya ucapkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, pada kali ini kita menengok armada kita ya yang udah terparkir di arteri Porong. BTW ini kita libur muat karena ada perbaikan tipis-tipis, yakni perbaikan di master kopling bawah sama skep. Jadi setelah kemarin kita nengok truk elepnya Pak Joko yang upgrade kabin jungkit, sekarang kita nengok armada FS Trans yang lagi dandan tipis-tipis. Ini kita pindah bengkel ya, udah nggak ke bengkel Pak Ji yang di dekat Kerembung, tapi kita sekarang ganti ke bengkel panggilan ya. Jadi nggak perlu susah-susah bawa truk pindah tempat dari pangkalan, cukup diam di tempat, udah ada yang nyamperin. Ini Pak Pahat namanya ya, bawa armada Panther. Dan posisi kita berada di ujung arteri Porong Sidoarjo. Perbaikan tipis-tipis karena memang sejak awal belum pernah utak-atik master kopling sama sekali. Dan keluhan saya mulai dapat armada ini memang skepnya kurang begitu nahan ya. Jadi sekalian sebenarnya sih udah pernah saya perbaiki ya 2 kali, cuman nggak ketemu solusinya. Jadi makanya ini pindah bengkel dan ternyata udah ketemu, yakni yang diganti itu ke tabung vakumnya, vakum skepnya diganti. Nah, ini perbaikan skep sama master kopling bawah karena ada indikasi rembesan. Jadi daripada nyeplos, karena memang resikonya kalau kopling udah rembes berarti bisa nyeplos di jalan sewaktu-waktu. Makanya daripada kita nginap di jalan, mending nginap di pangkalan, seperti itu ya. Keluar uang di awal lebih baik daripada keblondrok di jalan. Jadi saya memang fokusnya pencegahan. BTW ini memang saya udah libur lama ya, ini udah sampai berdebu. Mungkin saya udah nggak muat sekitar hampir 1 minggu. Terakhir muat tuh hari Rabu minggu kemarin. Ya gak hampir 1 minggu sih, udah 1 minggu pas ini hitungannya. Terakhir muat kota-kota. Oh iya sih, sebelumnya ini juga perbaikan rem ya, karena remnya nyeplos pas di Jombang. Ternyata sentral remnya bermasalah, udah diganti. Tinggal perbaikan master kopling bawah sama skep. Ini masih perbaikan. Ini armadanya kotor banget. Oh ya, kemarin juga banyak banget yang tanya ya masalah muatan, Mas bisa gabung nggak? Bisa, ini nggak ikut muat. Jadi gini ya, kalau saya pribadi sih nggak masalah, cuman ya jujur ya, karena ini saya juga istilahnya cuma numpang ngamen, apalagi ini memang ekspedisinya punya ayah dari teman saya. Jadi saya juga nggak bisa ngasih jawaban ya, karena kalau saya jawab sih ya itu semua tergantung kebijakan ekspedisi. Karena jujur sempat saya tanyakan itu syarat biar bisa masuk ekspedisi yang saya ikuti sekarang itu yang jelas minimal harus pernah ketemu sama yang punya ekspedisi. Jadi saya juga gak bisa sembarangan ngasih rekomendasi armada ke ekspedisi yang saya ikuti ya, karena ya tadi syaratnya orangnya harus kenal sendiri, terus ya minimal pernah ketemu lah, jadi gitu. Makanya saya juga andai kata ngajak orang lain yang mungkin saya juga belum pernah kenal sebelumnya, mohon maaf ya, saya juga gak bisa jamin karena ada aturan tersendiri. Dan saya bisa gabung pun karena orang dalam ya. Jadi karena ya tadi saya ikut ekspedisi dari ayah teman saya, ya otomatis bisa langsung masuk ya, karena udah kenal. Jadi ya itu tadilah. Untuk muatan rutinnya sih dari Java, karung terutama. Selebihnya sih kadang bawa plat atau bawa paket saya ini. Jadi untuk rute Rio ini kadang Jawa Tengah, Bali, atau sekitaran Jawa Timur atau kota-kota. Jadi seperti itu ya. Soalnya banyak banget yang tanya masalah muatan, apakah boleh gabung atau gimana. Jadi ya tadi jawaban saya juga gak berani jawab. Tapi yang jelas tadi ya, minimal harus kenal sama yang punya ekspedisi langsung. Jadi saya juga gak bisa ngasih rekomendasi armada, kecuali
Kalau memang dari ekspedisinya nyuruh saya untuk nyarikan armada, nah itu baru mungkin bisa. Cuman kalau sementara ini belum ada permintaan. Apalagi memang saya lihat sendiri slot armada untuk ngisi muatan memang udah keisi semua ya. Yang kota-kota udah ada armadanya ngisi, Jakarta juga udah ada. Apalagi yang rute menengah ya, kayak ke Jawa Tengah, Banyuwangi itu malah armadanya banyak. Jadi ya tadi ya, saya juga gak bisa ngasih jawaban yang pasti. Yang jelas ini masih perbaikan ya, dan armada kotor banget. Memang seminggu ini armada ini libur sekalian perbaikan. Jadi ya kayak gini lah. Itu masih benahin skep ya. Pak A dibantu sama putranya yakni Mas Rudi. BTW beliau juga punya armada Fuso. Jadi otomatis karena armadanya yang bawa itu beliau sendiri, jadi kalau beliau bengkel berarti truknya nggak muat, itu aja. Nah, untuk papatnya fokus ke master kopling ya. Jadi kalau saya sih memang fokus ke pencegahan. Kalau saya lihat udah ada yang nggak beres dari armada ini, langsung saya panggil bengkel ya, karena jujur saya sendiri kalau ada apa-apa di jalan itu belum bisa benerin sendiri. Makanya prinsip saya mending jajan di pangkalan atau nginap di pangkalan, sekalian nggak muat daripada dipaksa muat tapi di jalan trouble yang memaksa saya untuk terlantar ya, atau ya gimana ya, nginep di jalan tuh nggak enak pokoknya. Karena saya pernah sekali nginep di jalan, udah pernah saya konten pas di Tolwaru ya, akibat dari bostelnya yang error, udah waktunya ganti. Itu nginep semalam tuh nggak enak banget loh, total semalam, dan hitungannya masih deket ya, cuma di Surabaya. Itu aja udah nggak enak. Aduh, berpasir ini. Makanya belajar dari pengalaman, kalau ada hal-hal yang nggak beres langsung saya benahi. Ya nggak apa-apa, keluar dana, yang penting di jalan udah nggak banyak pikiran. Ya semoga aja perbaikan ini truknya bisa sehat dan bisa cari duit lagi ya. Dan kalau saya memang nggak ngoyo-ngoyo cari duit, yang penting storannya udah aman ya udah, selebihnya bonus ya. Makanya saya juga nggak terlalu ngoyo. Nah, Starjo panas banget. Untuk truk lain muat ya, biasanya kan parkir di belakang saya ini, sekarang pindah ke depan sementara. Untuk truk Dina yang satu muat kota-kota, yang drivernya Mas Dimas, yang satu berangkat muat Jakarta, drivernya ganti ya, Mas Karyana, orang Jawa Barat. Ini kosong. Yang elep masih proses perbaikan kabin ya, karena kemarin habis dijungkit tuh ada beberapa bagian yang nggak sinkron, jadi masih dibenahi di tukang las di daerah arteri Porong. Sedangkan truk saya ini masih pengobatan ini. Jadi ya itu, makanya mungkin banyak yang komen kemarin, malah ada yang komen, Mas truknya kelihatan parkir lama berhari-hari di parkiran. Ya memang nggak muat dan sekalian dandan, jadinya ya seperti inilah. Tapi nggak apa-apa, yang penting nggak gudo, habis diperbaiki, seenggaknya itu nggak ada kendala lagi di bagian yang sama. Nah, faktor umur juga ya, truk lama ya, mau gimana lagi. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Jadi untuk truk FS Trans masih libur muat karena masih perbaikan, dan mungkin besok udah ready, dan semoga lancar bisa buat cari duit. Oke, sekian video pada kali ini, dan nantikan video selanjutnya.